Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rusdi. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya mohon maaf Bapak, pada siang hari ini saya mengganggu waktu panjenengan karena pada kesempatan ini saya ingin mengadakan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, selama ini Bapak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Bapak? Iya, untuk di sekolah kami tentunya banyak sekali kejadian-kejadian yang terkait dengan dilema etika ataupun kasus-kasus yang menimpa pada anak peserta didik kami, baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi, dan tentunya bervariasi sekali kejadian yang terjadi. Jadi banyak variasi ya Pak ini adanya kasus-kasus dilema etika. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh kasus yang selama ini Bapak alami sebagai seorang pemimpin. Ya, ini dilema etika tentunya sesuai dengan apa? Artinya bahwa sesuatu yang harus kita ambil atau kebijakan yang kita ambil dari dua sisi, bahwa itu baik untuk kita atau benar untuk kita atau benar untuk peserta didik, tentunya kita sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan. Jadi supaya apa yang kita lakukan itu nanti berakibat atau baik, tentunya kita harus jeli. Jadi dalam arti kita harus tahu dulu identifikasi permasalahan yang muncul. Jadi identifikasi masalah, kemudian perlu adanya bukti-bukti yang konkret, baik itu dari pelaku atau mungkin dari korban. Tentunya harus di cross check dulu bagaimana kebenarannya. Jadi demikian ya untuk pengambilan keputusan yang berbasiskan nilai-nilai kebajikan tadi, harus mengidentifikasi sebuah permasalahannya terlebih dahulu. Iya. Nah, kalau selama di SD 1 Ngeningadan ini Bapak, mungkin ada kasus permasalahan yang Bapak anggap itu adalah dilema etika yang bagaimana seperti itu Bapak? Iya, kebetulan untuk di SD kami itu ada kejadian itu di dalam kelas. Itu kalau nggak salah tepatnya, seingat saya kelas 3. Kelas 3 itu padahal gurunya itu juga berada di dalam kelas. Tapi kejadian itu terjadi, entah itu ada unsur kesengajaan atau tidak, tetapi informasi tetap harus digali bagaimana kebenarannya. Jadi kejadiannya itu seorang anak yang pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama ibu gurunya, itu seorang anak itu kalau nggak salah namanya Mas Arkan, Muhammad Arkan. Itu Mas Arkan itu ingin ke belakang, ingin ke belakang, mau bilang sama ibu gurunya, tetapi pada saat dia berjalan melangkahkan kakinya itu ada kejadian dia jatuh. Nah, jatuh itu entah ada unsur kesengajaan atau tidak dari temannya, karena apa? Pada saat dia jalan itu kakinya terjegal sehingga menyebabkan dia jatuh, dan jatuhnya itu mengakibatkan tangannya ini merasa kesakitan. Nah, sakitnya itu tidak sakit yang biasa, tetapi sakitnya itu karena terlihat dari ekspresi dari anak tersebut merasakan sakit, aduh gitu. Nah, seketika itu suara aduh didengar oleh ibu gurunya, langsung ibu guru Bulia kalau nggak salah nama ini, Bulia Anjarsari, itu langsung menghampiri. Setelah dilihat ternyata Mas Arkan jatuh.
Mas Arkan jatuh, kemudian baru diambil tindakan darurat, dilihat bahwa tangannya itu bengkok. Atas melese gitu ya Pak. Jadi kesimpulannya terjadi apa ini? Sendi engselnya melese, atau tidak sesuai dengan pada tempatnya. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh seorang guru, ibu gurunya, langsung seorang anak tersebut dibopong, dibawa ke ruang UKS. Nah, ketika itu kemudian minta bantuan guru yang lain yang berada di ruangan. Kebetulan Ibu Evi selaku guru agama tidak punya jam kelas, kemudian melaporkan kepada saya bahwa ada kejadian anak jatuh seperti itu. Iya, oke, berarti itu memang ini ya Pak ya, benar-benar dilema ya, karena apa, pada saat itu ada guru yang sudah ada di kelas, namun ada siswa yang mungkin iseng gitu ya sama temannya mau ke kamar mandi, cuman dijegal tadi. Ya mungkin dijegal atau tidak kan kurang tahu sebenarnya. Yang penting penanganan yang lebih dahulu didahulukan. Masalah nanti informasi akuratnya nanti menyusul. Nah, dari hal tersebut Bapak, kasus yang si Mas Arkan tadi nah, langkah-langkah ataupun prosedur yang Bapak lakukan sebagai seorang pemimpin dalam menangani kasus ini tadi seperti apa Pak? Tadi kan baru ini ya dapat laporan sama Bu Evi selaku guru agama yang pada saat itu tidak ada jam, kemudian melaporkan bahwa ada kejadian semacam ini seperti itu. Nah, langkah Bapak seperti apa Bapak? Iya Mbak, jadi apa yang terjadi saat itu, saya seketika langsung tanggap. Artinya tanggap berarti ya melihat apa yang sedang terjadi dengan menghampiri Mas Arkan tadi. Dengan melihat kondisinya, tangannya seperti itu, kemudian saya berinisiatif, karena ini ada kaitannya dengan sakit, sakitnya mungkin tidak sakit yang biasa, karena ini ada kaitannya dengan kesempurnaan tubuh. Maka langkah saya yang paling awal itu adalah memberitahu kepada orang tua. Dengan cara saya minta tolong kepada Pak Joko selaku guru olahraga yang sudah tidak mengampu pelajaran juga, itu minta tolong untuk menjemput ibunya atau orang tuanya yang ada di rumah. Dan alhamdulillah Pak Joko datang bersama ibu dan saudaranya atau budenya, itu datang ke sekolahan, kemudian kita sambut dengan baik, kita terima dengan baik, kemudian kita pertemukan dengan anaknya. Tetapi ya pastinya dengan kejadian itu orang tuanya sedih sampai nangis gitu. Nangis kemudian ya kita kondisikan dulu biar agak tenang, terus kita panggil, kita beri arahan, kita berikan pertimbangan kepada orang tuanya gimana baiknya. Kami selaku yang pelayan masyarakat memberikan sebaik mungkin bagaimana supaya masyarakat ini bisa ditangani dengan baik. Si ibu kita tawarkan, Bu, dengan melihat kondisi seperti itu, masyarakat ini keselio, ini bagaimana? Kita bawa ke rumah sakit atau kita ke pengobatan alternatif tradisional, ke Sangkal Putung. Kalau di sini Sangkal Putung itu nanti kita ke tempat yang dimana di sana penanganan khusus untuk orang-orang yang bermasalah dengan tulang. Itu kebetulan kita tawarkan itu, dan orang tuanya, si ibunya itu mengambil keputusan, "Nggih Bapak, ini sebaiknya dibawa ke Sangkal Putung saja." Nah, kemudian setelah ke Sangkal Putung, keputusannya ya sudah, kita ambil tindak lanjut. Kita cari armada mobil. Kebetulan dari rekan guru ada yang punya mobil. Kemudian kita
minta tolong untuk dapat diantarkan ke sana. Gitu. Terima kasih Bapak. Jadi langkah-langkahnya memang pada si korban terlebih dahulu ya, pada si Betul. korban yang Yang jelas lebih untuk darurat. penanganan terbaik karena berkaitan dengan kesehatan. Gitu. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang dalam kasus dilema etika ini, Bapak? Untuk yang efektifnya ya, kalau masalah muncul itu harus kita dahulukan dulu. Mana yang lebih urgent, yang lebih penting. Kalau ada yang lebih urgent ya kita dahulukan. Kalau ini dianggap nanti bisa ditangani nanti, ya sudah nanti. Jadi harus pandai mengambil keputusan, berani untuk mengambil keputusan mana yang lebih didahulukan. Jadi mendahulukan mana yang lebih penting dulu, seperti itu ya Pak ya. Seperti tadi bisa langsung berkomunikasi, itu juga merupakan salah satu hal yang efektif. Betul. Seperti itu, dan juga diskusi baiknya seperti apa. Nah, dari hal yang Bapak sampaikan tentunya tidak sesuai dengan prediksi yang semuanya akan berjalan dengan lancar. Betul, Bapak, ya. betul. Tentu ada beberapa tantangan Bapak. Nah, dalam menghadapi kasus yang tadi, tantangan yang Bapak alami dalam kasus dilema etika ini seperti apa Bapak dalam pengambilan keputusan? Betul, memang kejadian yang terjadi itu tentunya banyak sekali dilemanya. Karena apa? Kejadian ini menyangkut satu dari peserta didik, juga yang kedua adalah guru selaku pengampu di kelas atau wali kelasnya, dan yang ketiga adalah wali murid, yang keempat dengan masyarakat. Kejadian ini terjadi di dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar. Tentunya satuan pendidikan juga ikut bertanggung jawab, kan gitu. Nah, nanti efeknya seperti apa, gitu, dari peserta didik selaku korbannya, terus selaku mungkin pelakunya, kemudian dari wali muridnya, nanti seperti apa efeknya melihat anaknya yang jatuh, kesakitan, gitu. Entah itu dia nanti marah atau seperti apa, kita nggak tahu. Jadi ya pokoknya apa yang kita lakukan ini berusaha untuk memberikan yang terbaik, baik kepada peserta didik, baik kepada wali murid, dan juga baik untuk masyarakat lingkungan sekitar. Karena kejadian ini tentunya akan tersebar ke lingkungan sekitar, baik itu masyarakat atau mungkin sampai ke wilayah di luar wilayah kita. Gitu. Mungkin ya itu ya Pak ya. Jadi luar biasa sekali. Mungkin dengan adanya dilema etika ini ya Bapak ya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi khususnya di satuan pendidikan ini Bapak. Betul. Nah, dari hal tersebut mungkin Bapak punya solusi atau ada beberapa agenda agar di dalam sekolah Bapak, mungkin di SD 1 ini tidak terjadi lagi sebuah kasus dilema etika Bapak, atau mungkin bisa punya rencana penjadwalan untuk kedepannya seperti itu Bapak. Iya, jadi memang kami selaku seorang pendidik tentunya agar perjalanan kegiatan belajar mengajar ini baik, berjalan dengan baik. Tentunya kita juga punya schedule atau jadwal yang terstruktur, gitu. Baik itu dari segi pembelajaran, baik itu dari segi kita memberikan penanaman konsep kepada anak supaya berperilaku yang baik, mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan visi misi dari SD ini. Selain unggul berprestasi, juga mempunyai akhlak yang mulia. Gitu. Nah, dengan cara yang bagaimana Bapak untuk bisa melakukan sebuah proses agar tidak terjadi kasus dilema etika ini Bapak? Betul. Supaya tidak terjadi, tentunya jadwal
atau mungkin eh, yang kita lakukan ini, kita lakukan pembinaan. Kita lakukan pembinaan kepada guru selaku wali kelas supaya dapat menyampaikan atau memberikan informasi yang baik kepada peserta didik, karena yang secara langsung wali kelas itu berhubungan langsung dengan peserta didiknya. Jadi intinya memberikan informasi yang valid, yang baik. Jadi suatu kejadian itu akan terjadi, pasti akan ada efek baik dan negatifnya, dan baik dan buruknya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tindakan, baiknya begini, terus negatifnya seperti ini, itu anak pasti akan mengerti kalau diberikan nasihat dengan baik, dengan tutur kata yang lembut, dengan atau mungkin bisa disertai contoh. Nah, contoh itu mungkin tidak harus secara langsung ya, bisa disertai seperti ya dengan gambar atau kita video, menayangkan video, jadi anak akan tahu ternyata seperti itu. Karena dengan melihat tayangan video, tentunya anak akan mempunyai rasa empati, jadi rasa oh seperti itu ternyata, dan apa yang dirasakan oleh si korban dan si pelaku itu nanti akan dirasakan oleh anak tersebut. Seperti itu. Selain itu juga kita lakukan pembinaan secara umum pada saat upacara hari Senin, itu kita rutin kita lakukan, kita berikan arahan supaya anak tidak lupa. Kadang anak itu ya sering lupa, kadang unsur iseng tadi malah jadi nggak jadi bumerang, jadi nggak baik. Ya luar biasa sekali nih Bapak untuk penanganan agar tidak terjadi kasus dilema etika ini. Betul. Bapak sudah memprogramkan atau jadwal terencana, baik itu dari segi pembinaan Bapak Ibu guru dan juga pembinaan siswa ketika di jam upacara seperti itu. Nah, dari hal tersebut Bapak, adakah seseorang ataupun faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus-kasus dilema etika Bapak? Betul. Untuk berjalannya kita dalam satuan pendidikan itu tentunya harus ada rekan yang selalu memotivasi kita, mendukung kita. Karena kalau ada sesuatu masalah kita tangani sendiri dan kita tidak mampu, pasti juga akan menimbulkan efek yang tidak baik. Maka dari itu tentunya bantuan dari rekan-rekan guru itu sangat membantu sekali. Jadi sesuai dengan kualitasnya. Mungkin kalau saya tidak pandai dalam hal musik, mungkin ada guru yang pandai musik, yang ahli dalam musik. Kalau saya tidak pandai dalam segi olahraga, ada guru yang ahli seperti itu. Jadi saling mendukung. Jadi semua warga di sekolah kami itu saling kompak, saling melengkapi supaya semua masalah yang muncul itu bisa diselesaikan dengan baik. Luar biasa sekali Bapak ya. Jadi intinya pada dasarnya kolaborasi nih Bapak. Betul. Antara Bapak dengan rekan guru, terutama mungkin di guru kelas ya Bapak. Ya, betul. Nah, terima kasih Bapak dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, sangat jelas sekali bahwasanya pengambilan keputusan dan tetap mengutamakan nilai-nilai kebajikan, memprioritaskan nilai-nilai kebajikan, dan tentunya pembelajaran apa yang dari apa yang kita bicarakan tadi yang bisa Bapak ambil seperti itu Bapak. Yang paling utama kita punya tujuan sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan yang baik itu kepada peserta didik, baik kepada wali murid, baik kepada lingkungan sekitar. Dan kita juga harus selalu solid berpegang teguh pada prinsip bahwa kita ini adalah abdi negara yang baik, ya harus mengutamakan melaksanakan tugasnya dengan
tupoksi masing-masing. Gitu. Jadi kalau ada permasalahan selalu kita komunikasikan bersama rekan guru sekecil apapun itu demi berjalannya kegiatan belajar mengajar di SD kami berjalan dengan lancar. Dan untuk yang paling utama ya jaga silaturahmi. Kita saling berempati, bagaimana kita bersosialisasi dengan rekan-rekan guru, bersosialisasi dengan anak-anak, bersosialisasi dengan wali murid, dan juga kerjasama komite juga sangat diperlukan sekali. Karena tanpa adanya komite kita juga tidak dapat berjalan dengan baik. Ya, oke, terima kasih Bapak. Jadi pembelajaran yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi intinya dikerjasama antara guru dan juga semua warga yang ada di sekolah ini, dan juga menjaga komunikasi yang baik agar terciptanya suasana kelas yang nyaman seperti itu nih Bapak. Itu saja Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan, dan semoga bisa membantu saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Bapak. Iya ya, saya juga ikut mendoakan semoga apa yang menjadi tugas Mbak Dia itu berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Nah, sebelumnya mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktu panjenengan dalam berkegiatan, dan pada kesempatan hari ini untuk melengkapi tugas pendidikan guru penggerak saya pada modul 3.1, tepatnya dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak. Amin. Nah, pada kesempatan ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Monggo nanti bisa dijawab seadanya seperti itu nih Bapak. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bapak? Iya, terima kasih. Kami dari SMK biasanya melihatnya dari salah satu segi, yang misalkan dari kedisiplinan siswa, utamanya dari kedisiplinan berpakaian. Demikian ya Bapak ya, Yeah. dari kedisiplinan berpakaian seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih ya, Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama di SMK, dalam kasus yang dimana nantinya ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak? Iya, terima kasih. Jadi kita memang perlu adanya pemisahan dulu dari kedua nilai yang dianggap sama baik-baiknya, tetapi dari tingkat etika moralnya itu berbeda. Contohnya misalkan dengan berpakaian yang kurang baik, kurang sopan, ataupun dengan berbicara yang tidak sopan. Seperti itu ya Bapak ya. Kalau kasus di SMK ini sendiri yang lebih banyak, yang dominan itu yang kasus seperti apa Bapak yang untuk dilema etikanya? Ya, kalau saat ini Bu Dia, yang paling banyak dilemanya itu tentang pakaian. Karena putra-putri kita itu kalau kita suruh memasukkan baju, malah bajunya dikeluarkan. Kemudian kalau kita, yang putri itu kan kita lindungi dengan berbaju panjang itu supaya tidak terlihat auratnya, malah bajunya dilinting itu. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi pada saat ini banyak sekali kasusnya, terutama anak SMK yang bajunya tidak dimasukkan, dan juga betul. yang putri tidak menutup aurat seperti betul, itu. Nah, kalau ada hal semacam itu Bapak, langkah-langkah ataupun prosedur yang bagaimana yang biasanya Bapak lakukan sebagai seorang pemimpin? Iya. Yang kalau kebetulan kita bersamaan itu berhadapan langsung dengan anak, ya kita ingatkan supaya diturunkan untuk yang kepentingannya, untuk yang putri. Kalau putra ya langsung dimasukkan.
Berarti saat seketika itu Seketika nih itu Bapak juga, ya. ya. Nah, umpama ini Bapak ya, Iya. misalkan sudah diingatkan seperti itu tapi masih melaksanakan hal itu lagi, itu bagaimana Bapak? Ya kita coba untuk panggil ke ruangan, kita ajak dialog. Kenapa kok tidak mau memasukkan baju? Kenapa kalau sudah dimasukkan kok dikeluarkan lagi? Ada apa? Apakah merasa bajunya kekecilan atau mungkin bajunya kebesaran atau yang lain-lain? Seperti itu ya Bapak Iya. ya. Jadi luar biasa sekali pembinaannya sudah sampai ke personal anaknya seperti itu nih. Nah, untuk hal-hal yang Bapak alami selama ini, apakah ketika memanggil ataupun mungkin pembinaan seperti itu menjadi hal yang sudah efektif Bapak? Insya Allah efektif karena selain pembinaan yang kita lakukan dengan anak-anak, kita berkomunikasi dengan orang tua juga. Oke. Nah, itu merupakan hal yang sangat efektif bagi sekolah SMK ini nih Iya. Bapak ya. Nah, tentunya dalam mengambil keputusan hal tersebut tidak semulus seperti apa yang kita perkirakan. Iya, betul. Mungkin ketika di jalan ada juga yang namanya tantangan Bapak. Iya. Nah, tantangan yang seperti apa yang Bapak alami sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk menilaikan nilai-nilai kebajikan Bapak? Baik Bu. Kadang kita berkomunikasi dengan orang tua ya tidak semulus yang kita bayangkan. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak menerima ketika putranya atau putrinya dipanggil kemudian dikatakan tidak memenuhi tata tertib. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin bajunya dikeluarkan, mungkin orang tuanya tidak terima dan sebagainya. Ketika kita menegur anak-anak, ada orang tua yang tidak terima, gitu. Itu jadi tantangan kita supaya kita bagaimana menjelaskan pada orang tua bahwa memang putra putrinya melanggar di sekolah, terutama yang terkait dengan etika berpakaian. Nah, demikian luar biasa Oke. sekali ya Bapak ya, tantangan yang sangat luar biasa sekali dan mungkin tidak hanya menjadi PR Bapak seperti itu Iya, ya, betul. tapi untuk semua Bapak Ibu guru yang lain. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau schedule tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini khususnya, dan atau Bapak sendiri yang akan menyelesaikan secara langsung ketika ada kasus-kasus yang semacam itu lagi Bapak? Ya baik Bu. Kalau kita sebenarnya memang harus memiliki jadwal itu minimal 1 jam di setiap kelasnya. Tetapi selama saya masuk di kelas-kelas itu sudah saya berikan muatan-muatan karakter terkait dengan tata tertib, terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan yang lain-lain. Sehingga anak itu secara langsung akan sudah mendapatkan pengarahan dari Bapak Ibu guru, dari saya sendiri juga seperti itu. Sehingga anak-anak nanti akan tahu bahwasanya oh ini salah, ini betul gitu. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi luar biasa sekali, Bapak sendiri juga terjun langsung ketika di jam kelas, ada beberapa jam di kelas, Bapak juga memberikan pembinaan karakter. Iya. Selain itu mungkin bisa juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru tadi ya, berkolaborasi melalui rapat mungkin ya Pak ya, rapat koordinasi ataupun sebuah kegiatan yang di situ pembinaan antara Bapak Kepala Sekolah sendiri dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, untuk yang jelas untuk menertibkan siswa seperti itu Bapak. Nah, dari semua apa yang sudah kita bicarakan tadi ya Bapak ya, tentunya ada beberapa pembelajaran yang dapat kita ambil Bapak, khususnya tentang kasus dilema etika ini Bapak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, pembelajaran apa yang bisa diambil oleh Bapak dengan adanya kita diskusi sedikit tadi Bapak tentang kasus dilema etika ini? Betul Bu, jadi memang kita perlu menanamkan pengetahuan kepada siswa, tapi tidak lepas dari karakter juga. Jadi kalau anak itu nanti pinter, yang pinter juga kita utamakan, berkarakter juga kita utamakan, gitu. Oke, luar biasa sekali. Pada dasarnya pendidikan karakter itu sangatlah penting seperti itu ya Bapak ya. Dan pengalaman hari ini yang bisa kita ambil adalah dilema etika itu memang kasus yang sangat dilema sekali bagi Bapak Ibu guru, namun sebagai seorang pemimpin harus tetap mengutamakan pendidikan karakter. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan, semoga Bapak selalu sehat. Amin. Dan selalu bisa memimpin sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum Bapak.